Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kakak mau menceritakan ulang legenda Sampuraga. Pada zaman dulu itu hiduplah seorang pemuda bersama ibunya yang telah tua. Mereka berdua pun tinggal di daerah Padang Lawas. Keduanya bekerja sebagai buruh tani dan hidup mereka itu sederhana. Namun pemilik lahan pertanian sangat menyukai cara mereka berdua itu kerja, karena mereka itu memiliki sifat yang jujur dan rajin bekerja. Pada suatu hari pemilik lahan itu masih bicara gitu, berbincang sama si Sampuraga. Sang petani pun berkata, "Sampuraga, kau adalah pemuda yang jujur dan rajin bekerja. Selain itu, kau juga masih muda, tenagamu masih kuat. Aku khawatir jika pekerjaanmu yang terus-menerus sebagai buruh tani akan memberikan penghidupanmu yang kurang layak bagimu. Di daerah Mandailing, banyak penduduknya bekerja sebagai pendulang emas. Sebaiknya engkau pergi merantau ke sana sebagai pendulang emas agar hidupmu sukses." Itulah pesan si pemilik lahan. Jadi datang si Sampuraga ini merenungi apa yang dibilang si pemilik lahan tadi. Karena si Sampuraga ini pun ingin sekali kepingin dia menjadi pekerjaannya itu yang layak, memiliki pekerjaan yang layak gitu kan. Jadi Sampuraga pun berkata kepada pemilik lahan tadi, "Baik Pak, saya akan pulang ke rumah dan membicarakan kepada ibu terlebih dahulu." Jadi Sampuraga inilah cerita sama ibunya apa yang dibilang sama pemilik lahan tadi. Ibunya pun setuju sama apa yang dibilang si Sampuraga tadi, ceritakan si pemilik lahan tadi. Ibunya pun berkata, "Anakku Sampuraga, pergilah engkau ke Mandailing untuk bekerja sebagai pendulang emas. Ibu mengizinkanmu. Ibu juga ingin melihatmu hidup sejahtera." Baru ibunya pun bilang, "Maafkan ibu yang tidak bisa membahagiakanmu hingga saat ini. Pergilah nak, hidup. Mudah-mudahan engkau sukses di sana." Sang ibu mengizinkan dengan raut wajah yang sedih karena takut kehilangan anaknya. Dia khawatir tidak dapat bertemu lagi dengan si Sampuraga. Sampuraga akhirnya pergi ke Mandailing dan berpamitan dengan ibunya. Sampuraga pun bilang ke ibunya, "Bu, aku akan kembali dan akan menjemput ibu ketika aku telah sukses nanti." Itulah kata si Sampuraga. Baru di dalam perjalanan ke Mandailing, si Sampuraga ini istirahatlah untuk biar dia nggak capek gitu, melepas lelah di daerah yang bernama Pidoli Lombang. Lalu dia melanjutkan perjalanan ke desa Sirambas. Di daerah Sirambas merupakan daerah yang dipimpin oleh Raja Silanjang. Ternyata Sampuraga bekerja menjadi anak buah dari Raja Silanjang. Si Sampuraga ini bekerja sama si Raja Silanjang ini sebagai pegawai dalam menjalankan usaha Raja Silanjang. Sampuraga bekerja dengan tekun dan penuh kejujuran, sehingga Sampuraga itu menjadi anak buah yang disenangi sama Raja Silanjang. Karena Raja Silanjang memiliki seorang putri yang sangat cantik gitu. Putrinya ini pun belum nikah. Akhirnya Sampuraga dinikahkanlah dengan putri dari Raja Silanjang. Karena raja telah senang dengan kepribadian Sampuraga, pesta pernikahannya pun megah, meriah gitu loh. Meriah kan, pernikahannya itu meriah, dirayakan dengan begitu mewah lah pernikahannya, banyak yang diundang gitu. Karena si Raja Silanjang itu suka sama si Sampuraga. Hingga akhirnya berita pernikahan si Sampuraga ini pun sampailah ke tempat kelahiran si Sampuraga.
dengarlah ini, mendengar kabar bahwa Sampuraga menikah. Ibunya itu dengarlah kabar kalau Sampuraga ini nikah gitu, sama menikah lah. Jika pemuda itu, tapi ibunya tuh nggak percaya. Baru ibunya berkata gini lah, ngomong kayak gini lah, jika pemuda itu adalah Sampuraga anaknya, Sampuraga anaknya, mengapa berita tentang pernikahannya tidak disampaikan secara langsung oleh anaknya? Ibunya ini nggak dengar langsung dari Sampuraga kok Sampuraga itu mau nikah gitu. Ini dengar dari cerita orang kayak gitu kan. Jadi sang ibu pun ingin secara langsung disampaikan sama anaknya. Ibunya ini kepingin anaknya langsung yang nyampaikan kalau ma aku mau nikah gitu. Sang ibu ini baru bahwasannya kayak mana ya, apabila dia telah kaya raya dia akan kembali. Ibunya tuh Sampuraga ini pernah bilang sama ibunya kalau dia kaya raya dia akan kembali ke ibunya, jemput ibunya gitu. Karena kepenasaran sang ibu terhadap anaknya, berangkatlah beliau ke desa Sirambas. Ibu ini pergi ke desa Sirambas, tempat si Sampuraga itu bekerja. Kan baru untuk memastikan bahwa anaknya benar-benar telah menikah. Ibu ini mau memastikan lah anaknya betul-betul udah nikah atau cuman kata orang aja gitu kan. Baru sang ibu pun menempuh perjalanan yang cukup jauh sampai ke desa Sirambas. Setelah mengetahui di mana letak pesta pernikahan itu, ibunya udah tahu di mana letak pesta si Sampuraga sama anaknya si Raja Silambas. Baru ibunya pun takjub lah nengok ini pesta pernikahannya gitu kan. Karena ibunya pun belum pernah menemukan seumur hidupnya pesta yang begitu mewah, megah gitu. Jadi dengan hati berdebar-debar, sang ibu dengan pakaian lusuh itu kumal, jorok gitu loh. Kan jadi ibunya pun nekat datang ke pesta di Sampuraga sama anak Raja Silanjang. Jadi bahwa saat ini kan, jadi alangkah terkejutnya ibunya itu bahwa Sampuraga sedang bersanding dengan istri yang cantik dan jelita. Sang ibu akhirnya bahagia telah menemukan anaknya. Ibunya bahagialah dia jumpa sama anaknya gitu. Baru ibunya berkata, anakku Sampuraga, ibu datang sayang, katanya kan. Jadi teriak ibu tua tersebut dengan penuh kebahagiaan. Ibunya teriak lah gitu kan, bilang Sampuraga ibu datang gitu lah kan. Jadi seluruh tamu undangan pun terkejut gitu kan. Terkejutlah ini karena dia terkejutlah atas kehadiran ibunya, ibu perempuan tua ini yang lusuh. Mereka heran mengapa ada tamu undangan ini, heran kenapa bisa ada tamu undangan yang lusuh gitu kan, jorok gitu lah kan. Karena melihat kejadian tersebut, karena si Sampuraga ini nengok para ini tamu undangan itu terkejut lah nengok ibunya datang gitu dengan pakaian yang lusuh, kumal gitu lah kan. Jadi Sampuraga yang duduk di pelaminan bersama istrinya menjadi tercengeng, terkejut dia. Sampuraga ini terkejut karena ibunya datang gitu. Tamu undangannya pun bingung lah gitu. Kenapa bisa ada tamu undangan yang datang dengan pakaian lusuh gitu kan. Jadi Sampuraga ini malu dengan kehadiran ibunya. Padahal itu ibu kandungnya. Sampuraga ini malu. Malu sendiri ini kan, ibu kandungnya. Malulah sama ibu kandungnya sendiri. Dalam keadaan yang pakaian ibunya itu compang-camping. Nggak beres lah gitu. Nggak rapi gitu lah kan. Jadi dengan nada suara yang tinggi, Sampuraga pun mengusir ibunya dari tempat pesta itu. Pesta pernikahan orang itu dua lah gitu kan. Jadi Sampuraga pun berkata gini, ngomong kayak gini ke ibunya, siapa kau wahai perempuan tua dan miskin
itu kata Sampuraga kan. Jadi ibunya bilang gini, Sampuraga bilang gini, aku tidak mengenali kau, kau mengacauin pestaku ini. Ibuku, Sampuraga ini bilang, ibuku udah lama meninggal, pergi kau sana. Sampuraga ini ngusir ibunya lah gitu kan. Jadi dengan sigap beberapa pengawal di pesta itu menyeret ibunya Sampuraga pergi keluar kan, pergi keluar dari wilayah pesta itu, pesta pernikahannya. Ibu Sampuraga pun menangis dengan air mata yang berlinang. Dia nangis, air matanya itu dia nangis lah, sedih dia kan karena diusir sama anak kandungnya gitu. Jadi dia tidak menyangka bahwa anaknya yang telah dikandung, dilahirkan dan dibesarkan oleh dirinya sendiri telah berbuat demikian. Ibunya nggak nyangka gitu, anaknya kok jadi kayak gitu, berubah gitu kan. Jadi begitu durhakanya Sampuraga mengusir ibunya dengan tidak sewajarnya. Jadi sambil menangis terisak, ibu Sampuraga berkata, ya Tuhan, ibu Sampuraga ini berdoa lah gitu kan. Dia minta kepada Tuhan, jika memang itu adalah anaknya Sampuraga, hukumlah Sampuraga dengan setimpal. Dia minta hukuman yang setimpal sama apa yang dibuat Sampuraga ke ibunya tadi. Ngomong kasar kan, dia ngomong kasar, jadi ibunya sakit hati lah gitu kan. Jadi dia minta ini ya, hukuman yang setimpal untuk si Sampuraga. Nggak lama kemudian cuaca menjadi buruk. Cuaca ini buruk, kok kita di sini kan mendung gitu, gelap lah gitu kan. Jadi angin bertiup kencang, lalu datanglah air panas yang meluluh lantakan tempat pesta pernikahan Sampuraga bersama istrinya. Semua orang dalam pesta tersebut saling berlarian menyelamatkan diri. Sampai akhirnya Sampuraga ini hilang, ditelan banjir, kena banjir lah dia kan, tapi dia hilang, nggak ditemukan. Pesta ini, tempat pernikahan si Sampuraga ini berubah jadi kolam air panas. Kolam air panas itulah kolam air panas lah yang dinamakan menjadi ini kolam Sampuraga. Jadi sampai itulah ya data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.